Setelah jarak bentang tiada, ku rasakan ada kehampaan. Ku telusuri hampa dirimu, satukan sepi di dadaku. Bahkan luka yang kita saling rindui, tak ada lagi sampah. Bahkan luka yang kita saling rindui sudah tak lagi ada, sudah tak lagi ada. Hampa meraja. Diamlah kasih, duduklah di sebelahku. Akan aku ceritakan kisah cerita yang sangat menyesalkan negara. Bukan, ini bukan sampai Esa yang merusuk pada keakuan dan berakhir seperti buku abadi dan bersama. Juga tidak dari karena lain kali yang menerima penderitaan dan selalu bersandar pada kesetiaan. Apalagi Roro Mudus Pronovico, tak ada yang menyamai mereka berdua selain mati. Dan jangan samakan kisah ini dengan Romeo dan Juliet. Ini adalah mengusulkan atas rasa yang kita rasakan dan atas nama panggilan karena tak tahu apa-apa. Cinta selalu berakhir dengan siraman, dan atas nama Tuhan aku tertawa. Jugakah kau kasih? Ada apa? Apa aku mengenalmu? Ya, aku mengenalmu. Kalau kau mengenalmu, apa yang kau lakukan? Aku hanya memberimu sedikit penenang. Sejak kemarin kau terus mengerutu. Sedikit penenang. Iya, sedikit. Bulan-bulan dan konfigurasi bintang yang bertebaran di langit kelam selalu mengingatkanku akan kematian. Kematian yang indah dan bisa bercerita apa saja mengenai dirimu. Dirimu yang selalu menggerutu tiap pagi dalam kesunyian. Aku mengenangmu dalam jembatan bayang-bayang matahari yang menyimpul malam-malam. Melihatmu saat menangis seperti Paul McCartney di waktu kecil. Telanjang di atas tikar listrik dan sekali menendang drum yang tengah dimainkan oleh pamannya. Apa Tuhan memang harus membuatmu seperti ini? Kau tak mengenalku, jadi kau tak mengenalku. Setelah mendapat aman pergumulan kita, selalu pulang kau tak mengenalku. Iya, kau tak menggerusut pagi ini. Aku tahu pada rasa-rasa di negeri ini. Itu ku ketahui ketika sedang tiba-tiba kau menjawab semua pertanyaan yang terjadi di sini. Kau pernah mengatakan bahwa apa yang terjadi adalah sumber konspirasi rumah ini yang luar biasa, yang untuk menguraikan satu persatu sepanjang hidup tak akan pernah selesai. Pada mulanya aku mengira akan menggerusut seperti biasanya, tapi benar kau sudah berbusa-busa. Belum sempat kau minum air putih dingin yang diletakkan di atas meja, kau sudah merosot seperti bintang awal. Seperti biasa, kau menggerusut selalu mengerusutmu dengan Tuhan, cara sujudmu, bahkan sampai bagaimana kau mengekspresikannya lewat survei berbagai kucing-kucingmu. Ya apa kau? Apa aku meninggalmu? Kau tidak tahu apa-apa tentangku. Kau pikir kau mengerti jalan tentangku jika kau membacakan mengenal aku, mencintai,
Kau pikir kau menang menjadi air apa? Leda, timbul, ekor tuna, buset. Kau pikir kau menang menjadi leda? Jangan pernah merasa terpilih dan diizinkan untuk menang aku. Kau menipuku. Aku mengenalmu. Aku mengenalmu lebih dari dirimu sendiri. Nyonya, kenapa menangis? Ah, tak apa. Hanya teringat masa lalu saja. Sudahlah, tenang saja Nyonya. Masa lalu hanya merupakan jejak perjalanan kita saja. Tuan, selain sajak dan coklat, apalagi yang Tuan suka? Saya sangat gemar sekali berkelana, berpetualang dari satu tempat ke tempat yang lain. Berkelana? Iya Nyonya. Semasa muda, saya sangat senang sekali berkelana, berpetualang dari satu tempat ke tempat yang lain, menjelajah gua Jomblang di Jogja, menikmati jeram di Sungai Kampar Riau, bahkan pernah juga bercengkrama bersama kura-kura laut di Maratua, Borneo, bermain sepak bola api di Laliang, Sumbawa, dan membelai ombak di Cimaja, Jawa Barat. Apakah Nyonya juga suka bepergian? Saya tidak pernah melanglang buana ke tempat-tempat eksotis seperti yang Tuan sebutkan tadi. Satu-satunya tempat yang berkesan bagi saya mungkin hanyalah Gianyar. Tuan pernah ke Bali? Saya tak mungkin melewatkannya, Nyonya. Saya dibesarkan di Bali, dan masa muda saya dihabiskan di kawasan pedesaan itu. Apakah Nyonya pernah singgah di Ubud? Pernah. Di Ubud sekitar 5 km dari pasar atau istana Ubud. Di tepi Sungai Ayung terdapat sebuah villa. Dan kalau masih berdiri sekarang, bisa mengembalikan kenangan-kenangan manis. Saya pernah tinggal di sana, tapi sudah lama lampau. Villa itu tepat di tepi Sungai Ayung, tersembunyi di antara rimbunnya pohon-pohon. Mereka menyebutnya... lupa. Oh iya, Villa Kupu-Kupu Barong. Kupu-kupu Barong? Apa Tuan pernah mendengarnya? Tak asing lagi nama itu. Kita tambah tua, tambah lupa. Dulu, di villa itu ada seorang gadis yang paling cantik, yang pernah saya lihat dan saya kenal. Dan namanya... Oh iya, Gadis Saraswati. Gadis Saraswati? Benar. Kenapa, Nyonya? Tak apa, hanya teringat masa lalu saya. Tak asing lagi nama itu. Kita tambah tua, tambah pelupa. Dulu, di villa itu, ada seorang gadis yang paling cantik yang pernah saya lihat dan saya kenal. Dan namanya... Oh iya, Gadis Saraswati. Gadis Saraswati? Benar. Kenapa, Nyonya? Tak apa. Hanya teringat pada teman karib saya saja. Aneh juga. Memang aneh. Dia diberi sebutan gadis bermata susu. Tepat, Gadis Bermata Susu. Memang nama itulah yang terkenal di sana. Sekarang, saya seperti melihat kembali di jendela di antara kembang mawar merah itu. Ya, saya ingat jendela kamarnya. Dulu dia suka termenung berjam-jam di sana. Dia memang dulu suka begitu. Dia gadis ideal. Manis sebagai kembang lilia. Rambutnya hitam, sungguh mengesankan sekali. Mengesankan sampai kapan saja. Tubuhnya ramping, betapa Tuhan telah menciptakan keindahan seperti itu. Dia seperti impian saja. Jika seandainya Tuan tahu impian itu ada di samping Tuan, Tuan akan sadar impian macam apa itu. Dia adalah gadis malang yang gagal cinta. Tak pastinya. Nasib malang meminta yang lain. Yudhistira. Si jago cinta cakap itu, peristiwa cinta yang sama. Duel itu. Tepat, duel itu. Si jago cinta itu adalah saudara sepupu saya. Dan saya juga sangat menyayanginya. Oh ya? Saudara sepupu?
Seorang teman telah menyurati saya dan bercerita tentang mereka. Dia, saudara sepupu tuan itu, tiap pagi lewat di depan jendela kamarnya dan melemparkan seberkas kembang yang langsung disambut oleh gadisnya. Dan kemudian dia, saudara sepupu saya itu lewat kembali untuk menerima kembang dari gadisnya. Benar begitu? Benar. Dan keluarga gadis itu ingin agar ia menikah dengan seorang saudagar kaya yang tidak ia cintai. Dan pada suatu malam, ketika saudara sepupu saya itu tengah menanti gadisnya menyanyi di bawah jendela, lelaki itu muncul dengan tiba-tiba. Dan menghina saudara tuan itu. Dan pertengkaran terjadi. Dan kemudian duel. Ya, waktu matahari terbit di pinggir Sungai Ayung. Dan saudagar itu luka-luka parah. Saudara sepupu saya itu harus bersembunyi, kemudian melarikan diri. Tuan rupanya mengetahui benar ceritanya. Nyonya pun begitu agaknya. Saya katakan tadi, seorang teman telah menyurati saya. Saya pun diceritai oleh saudara sepupu saya. Dan apakah tuan pula yang meminta saudara tuan itu untuk melupakan kekasihnya? Oh, saudara sepupu saya tak pernah melupakan kekasihnya. Bagaimana begitu? Akan saya ceritakan segalanya kepada Nyonya. Anak muda bernama Yudhistira itu bersembunyi di rumah saya karena takut menanggung akibatnya yang buruk sehabis menang duel itu. Dari rumah saya, ia kemudian pergi entah kemana. Ia kirim surat-surat pada Saraswati, di antaranya sajak-sajak. Ia kemudian menunggu di depan pintu rumah Saraswati. Hingga suatu sore, ketika hujan turun deras, ia terus mengetuk pintu rumah Saraswati. Namun tak kunjung ada balasannya. Bahkan untuk melihat wajah Saraswati yang terakhir kali pun, ia tidak lagi bisa. Ia serupa burung hantu yang kehilangan malamnya. Cintanya telah gagal sama sekali. Dan kabar terakhir yang saya dengar, ia telah tewas dalam sebuah pendakian di Krakatau. Hah, dusta, dusta kotor belaka. Aku tak bisa membunuh diriku lebih ngeri lagi. Tuan tentunya telah ditumbangkan kesedihan yang sangat. Memang betul, Nyonya. Dia seperti saudaraku sendiri. Dan saya kira tak lama kemudian Saraswati pun telah melupakannya. Kembali bermain kupu-kupu seperti biasanya. Tak pernah meratapinya. Tidak, sama sekali tidak. Biasanya perempuan memang begitu. Jika itu sudah sifat perempuan, gadis bermata susu adalah terkecuali. Dia menanti berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, dan tak selembar surat pun tiba. Dalam penantiannya, ia selalu menuliskan kerinduannya, dan tak ubahnya menulis untuk sang burung gagak. Yang ia temukan hanyalah kesunyian. Dalam penantiannya, tak ubahnya ia menulis untuk sang burung gagak. Yang ia temukan hanyalah kesunyian. Suatu senja ketika matahari terbenam, dia meninggalkan rumahnya dan dengan langkah tergesa menuju ke tempat di mana kekasihnya menjaga nama baiknya. Dan ia pergi ke tanah lot, menuliskan namanya di atas pasir, duduk di atas batu karang, sambil memandang ke kaki langit. Ombak menyanyikan tembang duka yang kekal, menggapai tempat di mana perawan itu duduk. Air pasang menyapu gadis itu dari muka bumi. Ya Tuhan. Para nelayan di situ sering menceritakan bahwa nama yang tulis gadis itu telah lenyap di telan air pasang. Toh kamu tak tahu aku reka-reka sendiri cerita kematianku. Dia berdusta lebih ngeri dan dusta. Ah, Saraswati yang malang. Wahai Yudhistira yang malang. Aku takkan bercerita kepadanya bahwa aku
kawin 2 tahun terakhir itu. Kita akan cerita pada